Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfo, kita berjumpa kembali di program Lensa Banjar Sepekan edisi kali ini. Program ini menghadirkan informasi kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Banjar dalam sepekan. Bersama saya, Bagus Tamimi, inilah Lensa Banjar Sepekan selengkapnya. Mitra Kominfo, Dinas Kominfo stand di Kabupaten Banjar melalui aplikasi lapor SP4N membagikan masker gratis kepada warga di depan gedung DPRD Kabupaten Banjar. Pembagian masker ini digelar serentak oleh Diskominfo se-Kalimantan Selatan. Dalam pembagian masker ini melibatkan personel dari Polres Banjar yang bersama-sama bergerak demi menekan penyebaran virus COVID-19 di Kabupaten Banjar. Pemerintah Kabupaten Banjar tak henti melakukan berbagai upaya untuk menghentikan pandemi virus corona atau COVID-19 yang masih terjadi. Seperti yang dilakukan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar melalui aplikasi layanan pengaduan online rakyat atau lapor, Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SP4N di ruas Jalan Ahmad Yani depan DPRD Kabupaten Banjar pada Jumat pagi. Pembagian masker ini dilaksanakan serentak oleh Dinas Kominfo se-Kalimantan Selatan. Pembagian masker dipimpin Kepala Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Banjar, Haji Muhammad Aidil Basit, didampingi Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Edi Elminsah Jaya, serta beberapa staf lapor Sistem Pengelolaan Pengaduan Layanan Publik Nasional. Dalam keterangannya, Kepala Dinas Kominfo Standi Banjar mengatakan, di samping dengan agenda pembagian masker yang dilaksanakan serentak, juga tak lupa mensosialisasikan aplikasi lapor kepada masyarakat dengan menggunakan website yang telah disediakan. Melalui sosialisasi ini diharapkan masyarakat semakin paham dan dapat menggunakan sistem aplikasi lapor secara tepat dan bijaksana, sehingga secara tidak langsung dapat menekan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Banjar. Kominfo Kalimantan Selatan, termasuk juga Kominfo Kabupaten Banjar, melaksanakan kegiatan pembagian masker dalam rangka peduli COVID-19. Dan juga kalau ada masyarakat yang ingin mengadukan berkaitan dengan apapun di Kalimantan Selatan, khususnya di Kabupaten Banjar, maka bisa mengirim dengan mengetik Banjar spasi isi kirim ke 1708. Dalam tempo 3 hari kami akan melakukan penanganan terhadap keluarga. Demikian. Dalam kegiatan pembagian masker tersebut juga melibatkan pihak kepolisian yang secara bersama-sama bergerak demi menekan penyebaran virus COVID-19. Demi menekan penyebaran pandemi COVID-19 di wilayah Kabupaten Banjar. Tak lupa juga menghimbau kepada masyarakat menggunakan masker kain, selain lebih ramah lingkungan juga bisa dipakai ulang. Selain itu, masyarakat juga dihimbau untuk membiasakan cuci tangan sebelum menyentuh bagian muka seperti mata, mulut, dan hidung, dan bisa menerapkannya secara bersama-sama demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Fuad Umar, Kominfo Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, Pemkab Banjar melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dalam konferensi pers terkini melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, Dr. Diaududin, menginformasikan pertanggal 11 Mei 2020, total jumlah terkonfirmasi positif di Kabupaten Banjar sebanyak 23 orang. Dr. Dia juga mengingatkan untuk warga yang terpaksa harus keluar rumah agar selalu menggunakan masker, rajin cuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak saat bertemu dengan orang lain. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Banjar terus menghimbau masyarakat agar tidak banyak melakukan aktivitas di luar rumah, kecuali dalam keadaan penting. Sebab penambahan orang positif corona justru berasal dari kawasan pasar dan tempat penuh kerumunan orang. Hal tersebut diungkapkan juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Banjar, yaitu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, Dr. Haji Diadudin, yang didampingi Kepala Dinas Kominfo
Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar Haji Muhammad Aidil Basit dalam konferensi pers di Comment Center Barukah Martapura. Ada tambahan 3 orang positif COVID-19, sehingga total yang terkonfirmasi positif yaitu 23 orang. Dr. Diadudin juga mengingatkan masyarakat yang tetap terpaksa keluar rumah untuk selalu menggunakan masker, rajin mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak saat bertemu dengan orang lain. Apabila sampai di rumah, segera mandi dan mencuci pakaian yang dikenakan. Jadi di kita saat ini dari sebaran pasien yang positif memang yang paling banyak wilayah yang beresiko itu yang di perbatasan dengan Banjarmasin kayak Kertakanyar, Sungai Lulut, Sungai Tabuk. Nah itu karena lalu lintas orang kita yang ke Banjarmasin maupun orang Banjarmasin yang ke kita itu masih gampang, makanya banyak yang positif kita tuh dapatnya di Banjarmasin. Jadi himbauannya untuk khususnya untuk masyarakat Kabupaten Banjar di perbatasan janganlah dulu jalan-jalan ke Banjarmasin, khususnya ke pasar-pasar yang saat ini sudah terbukti jadi tempat penularan yang lumayan masif di Banjarmasin. Ya himbauannya tadi kalau tidak penting jangan jalan ke wilayah Banjarmasin, khususnya wilayah pasar-pasar yang di Banjarmasin atau tempat yang banyak berkumpul orang banyak di Banjarmasin. Kalaupun terpaksa ya pakai masker, dan ketika pulang harus sebelum masuk ya cuci tangan pakai sabun. Yang lebih bagus itu pakai sabun, kalaupun tidak ya pakai hand sanitizer. Dr. Dia juga menyampaikan bahwa pihaknya akan kedatangan 7.000 rapid test dalam waktu dekat ini. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Kabupaten Banjar digelar dari tanggal 16 Mei 2020. Penempatan ini berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan gugus tugas percepatan dan penanganan COVID-19 Provinsi Kalimantan Selatan. Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman mengatakan dengan diterapkannya PSBB di wilayah Kabupaten Banjar, maka masyarakat diharapkan mengikuti aturan yang berlaku dalam PSBB tersebut. Pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Kabupaten Banjar bersama dengan Kota Banjarbaru dan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan diberlakukan Sabtu 16 Mei 2020. Penetapan ini berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan gugus tugas percepatan dan penanganan COVID-19 Provinsi Kalimantan Selatan dipimpin Sekda Provinsi Kalimantan Selatan Haris Maki di kantor Sekda Provinsi Kalimantan Selatan. Dandim 1006 Martapura Letkol Armet Siswa Budiarto menjelaskan pihaknya melakukan konsep satuan tugas pengamanan PSBB secara terpadu antara Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru. 3 konsep tersebut yaitu pengamanan perbatasan, konsep kelancaran pemberian jaminan sosial, dan konsep pengamanan kelancaran pelaksanaan PSBB di dalam kota. Dengan pengamanan pos perbatasan ada 12 titik dan 3 diantaranya merupakan pos gabungan antara pengamanan dari Polres Banjar dan Polres Banjarbaru. Adapun penjagaan akan dilakukan 24 jam selama 14 hari pelaksanaan PSBB dengan melibatkan 350 orang personil dari TNI, Polri, dan Disub secara terpadu. Baik, rekan-rekan sekalian, tadi alhamdulillah kita sudah melaksanakan rapat koordinasi 3 wilayah yang dipimpin oleh Bapak Sekda Provinsi, yang hasil akhirnya adalah penetapan bahwa pemberlakuan PSBB di wilayah kita, khususnya yang Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Batola akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 pukul 00.00 atau pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 pukul 00.01 waktu Indonesia Tengah.
Itu mungkin yang perlu disampaikan kepada warga masyarakat, dan kami harapkan warga masyarakat agar bisa mengikuti aturan yang sudah disampaikan atau disosialisasikan. Ya, intinya jangan ada yang keluar rumah apabila tidak penting, dan apabila keluar rumah kali diri Anda sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam peraturan gubernur, wali kota, bupati, yaitu terkait dengan proteksi diri dan surat-surat kelengkapan lainnya. Sementara itu, Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman menegaskan, Kabupaten Banjar sudah melakukan beberapa tahapan seperti pemberian jaring pengaman sosial, koordinasi dengan kecamatan-kecamatan, serta penanganan kesehatan lebih masif dan suplai rapid test, sehingga diharapkan PSBB akan bisa lebih efektif dan juga diminta peran sertanya kepada masyarakat Kabupaten Banjar untuk disiplin dan memperhatikan segala ketentuan yang diberlakukan dalam PSBB tersebut. Terkait dengan pengamanan perbatasan wilayah, terkait dengan pengamanan jaring pengaman sosial, terkait dengan penegakan hukum, dan terkait dengan keamanan dan ketertiban. Di sini sudah melibatkan stakeholder terkait, dan juga kita sudah membangun posko, di mana untuk Kabupaten Banjar ada 3 posko bersama dengan Kota Banjarbaru, dan ada 4 posko yang khusus wilayah Kabupaten Banjar pada wilayah-wilayah perbatasan. Dan kita juga sudah mempersiapkan terkait dengan jaring pengaman sosial, itu sudah dibagikan, tetapi karena dinamika masyarakat yang terdampak COVID ini sangat dinamis, hingga yang sudah kami sampaikan ada kekurangan-kekurangan karena masyarakat yang mendadak miskin itu terjadi sebagai dampak dari COVID yang terlewatkan pada saat pendataan awal. Nah, dalam waktu dekat ini kami siap supply untuk kekurangan-kekurangan tersebut. Berapa Pak terdampak Pak? Terdata Pak? Jadi waktu awal jumlah terdata di 6 kecamatan itu kurang lebih 30.100 kepala keluarga. Tapi dari hasil pendataan akhir mungkin sekitar 34 sampai 35 ribuan. Ini masih dinamis, data masih kita tunggu sampai hari Kamis. Jadi hari Jumat itu kami tetapkan untuk bisa segera dipenalisasi dan didistribusikan kepada masyarakat. Dan juga kita sudah menutup jalur-jalur jalan tikus dengan melibatkan gugus-gugus tugas kecamatan yang mempunyai desa dan kelurahan tanggap dan tangguh COVID, dengan koordinasi melalui camat dan forum komunikasi pimpinan kecamatan dari unsur TNI dan dari unsur Polri. Dan juga untuk penanganan kesehatan kita akan melaksanakan tracking dan tracing dan melaksanakan secara masif dan massal untuk melakukan tes-tes. Nah, ini ada supply yang cukup banyak dari pemerintah provinsi untuk rapid test. Kabupaten Banjar sendiri juga sudah siap terkait dengan hal ini, hingga harapan kita pada saat pelaksanaan PSBB ini kita bisa memutus mata rantai, jelas klaster-klasternya, jelas listnya, hingga kita bisa memisahkan masyarakat yang sehat dengan masyarakat yang terpapar. Yang terpapar akan dimasukkan ke dalam karantina khusus. Untuk yang positif sudah kesepakatan akan diserahkan ke pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dan untuk orang tanpa gejala yang belum dipastikan positif dan yang ODP itu penanganannya, karantinanya di Kabupaten Banjar. Kita sudah menyiapkan ada 2 gedung untuk minimal 50 bed. Jadi ada di Guest House Sultan Sulaiman, saat ini sudah ada isinya, dan kemudian juga ada sanggar belajar bersama milik Kementerian Agama. Ada 40 bed yang ada di sana. Hendra, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah menerbitkan SK Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB untuk wilayah Kabupaten Banjar, Barito Kuala, dan Kota Banjarbaru, menyusul Kota Banjarmasin yang telah dahulu menerapkan PSBB. Terkait hal tersebut, Bupati Banjar dalam rapat bersama Forkopimda dan instansi lainnya dengan penempatan PSBB di Kabupaten Banjar ini agar masyarakat patuh pada anjuran pemerintah sebagai protokol kesehatan COVID-19. Seperti selalu memakai masker, cuci tangan, dan melakukan social distancing.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah menerbitkan SK penetapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk wilayah Kabupaten Banjar, Barito Kuala, dan Kota Banjarbaru. Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Banjar menggelar rapat koordinasi pemantapan PSBB Kabupaten Banjar di Aula Barakat, Martapura. Bupati Banjar Haji Holilur Rahman dalam arahannya mengatakan agar masyarakat selalu memakai masker yang beraktivitas di luar rumah, kemudian disiplin pada social distancing maupun juga physical distancing, juga patuh pada aturan pemerintah sebagaimana protokol kesehatan COVID-19. Sementara itu Dandim 1006 Martapura Letkol Armet Sisobodiarto menambahkan, pada pengamanan PSBB ada 3 pos pengamanan gabungan dengan Kota Banjarbaru dan 4 posko di perbatasan Kabupaten Banjar. Pos pengamanan gabungan tersebut diantaranya berada di perbatasan, yakni di SPBU Gubernur Subarjo, Batas Kota, dan Sungai Ulin. Sedangkan untuk posko di Kabupaten Banjar berada di Simpang Sungai Tabuk, Jalan Ayani kilometer 7, Jalan Gubernur Subarjo, serta Jalan Ayani kilometer 68. Adapun satuan tugas PSBB terbagi pada bidang sosialisasi, bidang pengamanan lalu lintas, bidang jaring pengaman sosial, bidang penegakan hukum, dan bidang pengamanan ketertiban masyarakat, di mana harapannya PSBB berjalan maksimal di 6 kecamatan, yaitu Martapura, Martapura Timur, Sungai Tabuk, Gambut, Kertakanyar, dan Tatah Makmur. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, pemerintah Kabupaten Banjar sangat serius dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Salah satunya adalah dengan membentuk desa tangguh dan tanggap COVID-19. Seperti di Desa Pasayangan Kecamatan Martapura yang telah membentuk desa tangguh dan tanggap COVID-19. Bagaimana kiat atau cara Desa Pasayangan ini dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di wilayah mereka? Berikut liputan untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di Desa Pasayangan Selatan, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Dan Desa Pasayangan Selatan ini merupakan salah satu desa yang menyatakan siap, tanggap, dan tangguh COVID-19. Lalu sampai sejauh manakah kesiapan mereka? Ikuti saya. Baik pemirsa, saat ini saya sudah berada di depan posko relawan Desa Tanggap Tangguh COVID-19. Dan untuk lebih jelasnya, bagaimanakah kesiapan mereka untuk tangguh COVID-19 ini, kita langsung wawancara bersama Kepala Desa. Ikuti saya. Baik pemirsa, saat ini saya sudah berada di posko relawan Desa Lawan COVID-19, di mana di desa ini merupakan desa tanggap tangguh COVID-19, dan di sebelah kiri saya sudah ada Kepala Desa Pasayangan Selatan, Bapak Haji Muhammad Toha. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih Pak? Baik? Alhamdulillah. Terus relawan-relawan kita juga yang ada hari ini kayak gimana kondisinya? Alhamdulillah, sampai hari ini kita sudah memasuki tanggap darurat yang kedua atau perpanjangan dari surat edaran Bupati Banjar tentang penanganan tanggap darurat non alam atau virus COVID-19 Corona. Jadi sudah minggu kedua nih Pak ya? Ya, sudah minggu kedua. Alhamdulillah.
Semuanya masih sehat ya? Alhamdulillah semua masih sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sejauh ini apa yang Bapak dan relawan Bapak lakukan untuk desa ini, untuk tangguh corona ini? Sampai pada hari ini kita bersama-sama sebelum ditetapkannya atau sebelum dikeluarkannya edaran Menteri Desa Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Darurat COVID-19, kami bersama-sama tim relawan sudah menjalankan beberapa kegiatan, salah satunya penyemprotan disinfektan di musola dan tempat-tempat umum lainnya, dan juga dalam rangka memberdayakan warga masyarakat kita yang terdampak seperti penjahit dan lainnya, kita berikan kegiatan untuk pembuatan masker, yang mana maskernya kita bagikan langsung kepada seluruh warga masyarakat kita. Satu kepala keluarga dapat 2 masker. Ya gitu ya. Selain itu kita juga ada mempunyai pusat kesehatan atau yang lebih dikenal dengan puskesdes, yang mana di desa kita Pasayan Selatan kita beri nama Rumah Sehat. Di sana setelah dikeluarkan edaran Bupati Banjar tentang penanganan tanggap darurat, kita menyiapkan APD atau alat pelindung diri bagi medisnya seperti ibu bidan desa, perangkat desa kita juga, dan kita menyiapkan sabun, tempat cuci, dan juga alat untuk mentes suhu badan. Kan kebanyakan ada semua dari warga kita yang memakai HP atau mungkin sebagian ada yang ketinggalan informasi, kita informasikan sekaligus dalam rangka penyemprotan tadi. Baik, terima kasih banyak Bapak Muhammad Toha atas informasi yang diberikan kepada kami, dan kita akan lanjut lagi Pak untuk ke desa lainnya. Baik pemirsa, demikian bincang saya dengan Kepala Desa Pasayangan Selatan, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Haji Muhammad Toha. Dan sepertinya untuk desa ini benar-benar siap dan tanggap serta tangguh COVID-19, dan tentu saja untuk desa ini merupakan contoh bagi desa lainnya yang belum menyatakan kesiapan tanggap dan tangguh COVID-19. Saya Roni Latar akan segera kembali ke desa lain. Mitra Kominfo, informasi terakhir tadi sekaligus penutup perjumpaan kita di program Desa Banjar Sepekan edisi kali ini. Saya Bagus Tamimi, mewakili kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.